Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 7 Rajab 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 13 Maret 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Sebelum kita mengawali pengajian pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membaca bersama surat Al-Ghasyiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma'idhin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة. لسعيها راضية. في جنة عالية. لا تسمع فيها لاغية. فيها عين جارية. فيها سرر مرفوعة.
وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar radio Best FM di Sorotigo dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, manapun Anda berada. Serta para pemirsa Yufi TV, Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang akan kita bahas malam hari ini adalah ayat yang ke-19. Apa bunyinya? Wa ilal bukan wa ilal jibali. Sekarang wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal jibali. Jibali ini apa? Gunung. Di dua ayat sebelumnya kita diajak untuk merenungi dua ciptaan Allah. Afalam yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ibili ini apa? Onta. Terus habis itu wa ilas samai kaifa rufi'at. Napa as-sama? Langit. Malam hari ini kita akan berpindah ke makhluk Allah lainnya yang ajaib juga, yaitu gunung. Dan gunung adalah salah satu benda, salah satu makhluk yang familiar dengan kita. Bahkan sampai kita yang jauh dari gunung pun ternyata juga mendapatkan manfaat dari keberadaan gunung tersebut. Keliru orang yang mengira bahwa
yang memanfaatkan gunung itu hanya orang-orang sekitar gunung. Keliru. Ya. Kita yang jauh dari gunung pun, bahkan mereka yang ada di pantai pun juga merasakan manfaat dari gunung itu. Allah di sini berfirman, wa ilal jibali kaifa nusibat. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana gunung ditegakkan oleh Allah? Bagaimana gunung ditegakkan? Ditegakkan untuk apa? Dijelaskan oleh para ulama tafsir, antara lain Al-Imam Muqatil Ibnu Sulaiman. Di dalam tafsir beliau ketika menjelaskan wa ilal jibali kaifa nusibat, dan perhatikanlah bagaimana gunung ditegakkan oleh Allah, kata beliau alal ardi autada. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana gunung ditegakkan oleh Allah di atas muka bumi sebagai pasak? Apa? Pasak. Pasak siapa? Pasak ya nuwun sewu, bahasa Jawanya apa? Pantek, patok. Ya. Kayak jenengan bikin tenda kan butuh apa? Patok-patok gitu. Kata Imam Muqatil, maksudnya gunung itu ditegakkan di atas permukaan bumi untuk sebuah tujuan, yaitu gunung itu sebagai pasak bagi bumi ini. Agar apa, kata beliau, li alla tazula bi ahliha, supaya penduduk bumi ini tidak musnah. Kok bisa? Apa hubungannya? Sebelum kita jelaskan kenapa kok kalau enggak ada gunung, manusia di muka bumi, bahkan seluruh makhluk itu akan musnah, enggak bisa hidup di atas bumi. Sebelum itu kita akan sampaikan bahwa fungsi gunung sebagai pasak ini berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran. Berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran. Contoh misalnya di dalam surat An-Naba ayat 6 sampai ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam naj'alil arda mihada. Terus wal jibala autada. Allah berfirman yang artinya, bukankah kami niku sinten? Allah. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Ini ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7, wal jibala autada. Dan bukankah kami pula yang telah menjadikan gunung-gunung itu sebagai pasak? Mungkin banyak di antara kita sudah sering mendengar gunung itu pasak. Tapi penjelasannya gimana? Apakah bumi ini butuh pasak? Dan pasak itu kan biasanya membuat sesuatu menjadi kokoh, kuat, tidak gampang goyang. Apa hubungannya antara gunung sebagai pasak dengan tempat kita tinggal ini? Seorang ulama kasih ilustrasi mudah. Sekarang andaikan ada bola. Ada apa? Bola. Diletakkan di dalam sebuah bak ember, ya, isinya air. Bola itu ditaruh di tengah-tengah. Apa yang terjadi dengan bola tersebut? Maka dia mudah untuk goyang. Goyang kanan, goyang kiri. Bukan hanya goyang, malah bisa balik. Yang di atas awalnya jadi di bawah, yang di bawah terus jadi di atas. Rentan sekali untuk goyang-goyang. Ketika bola itu berada di tengah-tengah air. Sekarang saya tanya. Bumi kita ini kan ada daratan, ada lautan.
Ada daratan, ada lautan. Mana yang lebih dominan? Daratan apa lautan? Lautan. Ahli semua sepakat. Walaupun mereka berbeda-beda mengenai ukurannya. Ada yang mengatakan daratan lautan itu 3:4. 3:4. Yang 3 apa? Daratan, yang 4 lautan. Ada yang mengatakan 2:3. 2-nya daratan, 3-nya lautan. Ada yang mengatakan 1:3. 1-nya daratan, 3-nya lautan. Mau pakai perbandingan 3:4, 2:3, 1:3, tetap yang namanya lautan lebih luas daripada daratan. Sebelum saya jelaskan kenapa kok bisa beda-beda, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan ini ukurannya. Karena ada beberapa permukaan bumi yang tidak melulu daratan terus, suatu saat dia bisa jadi lautan. Apa itu? Dataran es. Dataran es. Dataran es itu kan suatu saat dia jadi daratan, suatu saat dia jadi lautan. Ketika suhu naik, dia akan mencair. Kira-kira seperti itu. Makanya enggak ada yang mengatakan 1:3, ada yang mengatakan 2:3 dan seterusnya. Karena mungkin ngukurnya pas lagi meleleh, yang satu ngukurnya pas lagi membeku. Ya. Tapi semua sepakat bahwa lautan lebih luas daripada daratan. Ilustrasi bola tadi, Anda bayangkan, seandainya daratan kita yang sekarang tempat kita tinggal itu kan di tengah-tengah lautan. Seandainya posisi daratan yang kita tinggal itu seperti bola, tidak ada apanya, tidak ada pasaknya. Kira-kira jenengan bisa urip? Kita bisa hidup di atasnya? Gak bisa. Dia akan terus goyang. Bagaimana kita akan sholat? Ya, lawong jangankan naik kapal, numpak mobil beake sing mabok. Padahal goyangannya cuma jegluk-jegluk. Bagaimana dengan kapal? Ya. Seandainya kita hidup seperti di atas kapal, selama urip jenengan kita semua 60 tahun, urip nang dhuwur kapal kayak ngapa jajan? Ada sebagian orang ya melakukan perjalanan dengan kapal ya sekian hari misalnya. Ketika sampai ke daratan, dia masih goyang-goyang. Masih kerasa apa? Goyang-goyang. Bayangkan, padahal cuma berapa hari. Gak bisa hidup kita. Maka daratan ini butuh pasak. Ya. Pasak yang akan membuat daratan ini tidak goyang-goyang. Pasak itu adalah gunung. Para geolog, para ahli struktur bumi, lapisan bumi, mereka menjelaskan lebih ilmiah lagi. Yeah. Kata mereka, bumi itu kan berlapis-lapis. Bumi itu berlapis-lapis. Dan antara satu lapisan dengan lapisan yang berikutnya itu berbeda karakternya. Yang paling luar itu biasa diistilahkan dengan litosfer. Dengan litosfer. Ini kata para ahli adalah lapisan yang paling keras. Karena rata-rata terbuat dari batu. Lapisan ini kira-kira sekitar 50 km. Ini yang biasa diistilahkan dengan kulit apa? Bumi. Nanti di bawah kulit bumi ada apa yang diistilahkan dengan mantel. Mantel. Ya, itu mantel sing jenengan pakai tadi. Ya. Yang biasa diistilahkan dengan astenosfer. Ya. Kemudian di bawahnya lagi ada yang disebut dengan inti bumi. Ada perbedaan karakter antara lapisan yang paling luar dengan di bawahnya dengan di bawahnya. Perbedaan yang mendasar apa? Lapisan yang di atasnya ini cenderung stabil, gak terlalu sering gerak-gerak, sedangkan lapisan yang di bawahnya itu sangat gampang untuk bergerak karena terdiri dari cairan.
Berarti kita ini berada di atas daratan yang di bawah ada apanya? Ada cairannya. Maka supaya ini tidak gerak-gerak terus seperti apa tadi? Bola. Maka butuh ada pasaknya. Pasak yang akan membuat dataran itu tidak gerak-gerak adalah gunung. Sehingga jangan dipikir gunung itu cuma menjulang tinggi. Dia itu selain menjulang tinggi, dia juga menancap dalam. Dan para ahli sudah membuktikan bahwa minimal gunung itu menjulang tinggi ke atas, juga menghujam ke bawah. Hujamannya ke bawah itu minimal sama dengan tingginya. Jadi nek tingginya gunung pira 2000 meter di atas permukaan laut, berarti masuk ke bawahnya juga 2000 meter. Itulah pasak. Bahkan ada sebagian gunung bisa 4,5 kali lipat dibandingkan tingginya ke dalam. Jadi pada nek mengdur 2000 berarti nang isor 2000 ping 4,5 pira? 9.000. Berarti dia bukan hanya menembus lapisan pertama, dia juga bisa sampai ke lapisan yang paling bawah. Sehingga begitu banyak pasak di muka bumi. Makanya alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa hidup nyaman di atas muka bumi ini. Dan satu ayat menarik di dalam Al-Quran. Selama ini kita melihat gunung itu kan bergerak atau diam? Diam atau bergerak? Ternyata ayat Al-Quran berbicara tidak demikian. Di dalam surat An-Naml ayat 88. Surat apa? An-Naml ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taral jibala tahsabuha hamidatan." Kalian melihat gunung. Kalian kira gunung itu tidak bergerak. Kalian pikir gunung itu menetap. Wahiya tamurru marras sahab. Padahal gunung itu bergerak seperti bergeraknya awan. Jenengan percaya dengan apa yang jenengan lihat atau percaya dengan apa yang disampaikan Allah? Hah? Percaya sih nanti? Banyak hal yang tidak bisa kita lihat. Dan banyak hal yang kita lihat ternyata sejatinya tidak seperti yang kita lihat. Maka Allah katakan tahsabuha jamidatan. Kalian pikir gunung ini enggak bergerak. Wahiya tamurru marras sahab. Padahal gunung itu bergerak seperti bergeraknya awan. Saya tanya, awan bergerak apa diam? Bergerak, pindah-pindah. Berarti kok gunung Slamet pindah mengendi Ustaz? Wallahu alam. Ya, bisa jadi yang bergerak itu tadi bawahnya. Bisa jadi wallahu alam. Makanya sering ada terjadi pergeseran lempeng bumi. Dan ini baru gunung yang kita lihat di atas langit, di atas muka bumi. Masih ada gunung yang tidak kita lihat. Di mana? Di dasar lautan. Ya. Ajaib kan? Dasar lautan ada gunung. Gunungnya berapi lagi. Kepriwe jajal? Kok ana banyu ketemu karo genine ora mati, banyune ora umup, kepriwe jajal? Allahu Akbar. Ya. Inilah ayat-ayat Allah yang ada di muka bumi. Ustaz, apa ada manfaat gunung yang lainnya? Banyak. Saya tanya, manfaat sebagai pasak itu kita rasakan oleh orang-orang yang jauh dari gunung atau dirasakan oleh orang yang dekat dari gunung?
Semuanya kita merasakan. Kita jauh dari gunung pun kita merasakan. Karena tempat kita tinggal ini oleh Allah dibikin tenang, tidak goyang-goyang dengan adanya pasak yang jauh dari kita. Sehingga kita pun bisa merasakan manfaatnya. Manfaat gunung yang lainnya Allah sebutkan di dalam surat An-Nazi'at. Surat apa? An-Nazi'at. Ayat 30 sampai 33. Ayat 30 sampai 33. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Setelah itu Allah hamparkan bumi untuk kalian. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dari dalam bumi itu Allah keluarkan untuk kalian air dan tanaman. Allah keluarkan apa? Air dan tanaman. Wal jibala arsaha. Lalu Allah pancangkan gunung mata'an lakum wa li'an'amikum. Untuk kebutuhan kalian, untuk kesenangan kalian wahai para manusia dan binatang ternak kalian. Berarti ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa bumi, gunung Allah ciptakan untuk kebutuhan kita. Bukan cuma kebutuhan kita, kebutuhan hewan ternak juga. Apakah kebutuhan kita ada dari gunung? Ada nggak? Apa? Air. Betapa banyak mata air yang bisa kita manfaatkan. Sekarang rata-rata sumber airnya PDAM dari mana? Apa ada dari tengah kota kayaknya? Ada. Misalnya ngalun-alun, ngebor nungkono. Ada. Rata-rata sumber airnya Gunung Slamet, terus mana lagi? Dari gunung. Dan itu kita yang memanfaatkan. Apakah cuma air saja dari gunung? Enggak. Bahkan belakangan ini, beberapa saat yang lalu saya baca berita, salah satu wilayah yang sering kekeringan itu daerah mana? Daerah mana? Gunung Kidul. Betul, Gunung Kidul. Ternyata di sana ditemukan ada sungai di bawah tanah. Sungai di bawah tanah. Selama ini kita cuma ngelihat sungai di atas tanah. Ada sungai di bawah tanah. Di daerah namanya Bribin. Bribin. Ya, itu Bribil. Bribin pakai N. Di daerah Gunung Kidul. Di salah satu kecamatan di Gunung Kidul ada dusun namanya Bribin. Itu adalah proyek mikrohidro pertama kali di dunia katanya. Jadi dibor, ya, kemudian dipasang turbin di bawah untuk mengeluarkan airnya. Dan itu akan dibikin di tempat-tempat yang lainnya di Gunung Kidul. Subhanallah. Gunung Kidul terkesan apa? Kalau kita dengar kata Gunung Kidul, apa? Gersang. Bukit kapur. Ya. Akan tetapi ternyata Allah berikan kekayaan berupa berupa apa tadi? Sumur. Sungai, bukan sumur, tapi sungai. Sungai di bawah tanah sekian ratus meter dibor. Setelah dibor, itu bisa masuknya itu pakai, saya lihat di di videonya itu ada liftnya. Masya Allah. Ada liftnya ke bawah itu, sekian ratus meter ada liftnya ke bawah. Orang ketemu mahma ya wis dicek di situ. Ya. Jadi ada alatnya. Gak usah yang jauh-jauh lah. Kemarin ketika kami bikin sumur apa istilahnya itu? Artesis. Ya, sumur artesis. Saya manggil minta tolong sama salah seorang ahli. Dia punya alat dia. Alatnya kecil lah kayak HP gitu ya. Kemudian dia keliling gitu. Ujuk-ujuk. Gini ngisor ke anak danau.
Aku ya jadi mantan percaya pura. Apa iya? Ternyata begitu dibor betul. Akhirnya luar biasa. Begitu dia jalan ke sini, oh kita orang gigi kayaknya ekor belik tok. Gitu. Kemudian di situ ada gambarnya dia. Ya, keluar dari alat itu, aku yang nyaman dan percaya mantan orang gitu loh. Tapi dia saya belajar di sini belajar gitu. Tapi akhirnya setelah dibuktikan dibor, ya percaya. Ya. Itu padahal yang sifatnya biasa-biasa aja untuk kebutuhan kita. Bagaimana dengan proyek yang sebesar itu yang katanya juga mendatangkan dari ahli-ahli dari luar negeri bukan dari Indonesia. Ya. Air. Apa cuma air saja Ustaz? Enggak. Ya. Termasuk pemandangan yang kita lihat. Itu bagian dari kesenangan kita. Coba kalau kita pagi-pagi gitu kan ya. Kemudian menghadap ke arah mana? Gunung Slamet mana? Utara. Ya. Ketika tidak terlalu banyak kabut. Lihat gunung biru. Kadang terlihat hijau. Rasanya gimana? Seger. Apalagi ketika kita datang ke sana. Masih banyak pepohonan. Masih banyak burung-burung. Masih banyak hewan-hewan yang lainnya. Udaranya masih segar. Nikmat rasanya berada di sana. Kita dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebutuhan kita ada di sana. Mata kita juga dimanjakan. Dan yang lebih unik lagi. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran. Dalam surat Fatir ayat 27. Surat apa? Fatir ayat 27. Allah berfirman, "Wa minal jibali." Dan di antara gunung. Di antara gunung. Berarti tidak semuanya. Sebagian gunung. "Wa minal jibali judadun bidun wa humrun." Sebagian gunung itu ada garis-garis putih dan merahnya. Ada garis-garis putih dan merahnya. Mukhtalifun alwanuha. Yang beraneka ragam warnanya. Berarti enggak cuma putih dan merah. Ada warna-warna yang lainnya. Wa gharabi busud. Dan ada juga yang gunung itu warnanya hitam. Kelam, pekat hitam. Yang selama ini kita lihat itu kan gunung warnanya apa? Biru, hijau. Hitam pernah lihat? Pernah lihat? Kalau pengen lihat pergi ke Madinah. Ya, di Madinah ada gunung hitam banget. Batu-batuan hitam. Nah, sekarang yang warna-warni. Di mana kita lihat gunung warna-warni? Di YouTube. Ternyata di Cina ada. Ya. Di sebuah kota namanya Zhangye di provinsi Gansu, Cina. Gambarnya kecil ya. Ya. Ini adalah gambar gunung. Ya, yang di bawah ini gambar gunung. Ya. Warnanya ada merahnya, ada kuningnya, sehingga terkenal dengan Gunung Pelangi. Rainbow Mountain. Ya. Gunung apa? Gunung Pelangi. Ternyata ada. Ya. Seandainya Gunung Pelangi ini tidak ditemukan, walaupun tidak ditemukan, kita tetap percaya ada Gunung Pelangi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan itu dalam Al-Quran sejak 14-15 abad yang lalu. Penemuan ini nih belum lama. Sehingga pertama kali ditemukan kata orang hoax. Ya. Wah, itu kan paling permainan apa? Permainan kamera itu. Gunung terus dimainin di komputer, dikasih warna-warni. Ternyata enggak. Sekarang banyak orang datang ke sana berbondong-bondong. Dulunya gratis, sekarang mlebune bayar. Ya.
Ustaz, apa cuma luarnya saja Ustaz? Enggak, termasuk dalamnya. Bukan hanya kita itu dimanjakan dengan apa yang kita lihat dari permukaan gunung. Dari dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan begitu banyak warna-warni barang tambang. Makanya ada istilah gunung emas. Emas kok gunung. Dan selama ini kita tahunya gunung emas itu di mana? Di Papua. Ya. Kita tahunya gunung emas di Papua. Ternyata di Indonesia masih banyak gunung-gunung emas yang lainnya. Yang sebagian dari gunung-gunung tersebut itu luasnya sampai 90.000 hektar. Bayangkan kayak ngapain aja. 90.000 hektar. Itu tambang emas semuanya. Pernah ada seorang cerita sama saya. Pernah ngintip salah satu penambangan emas yang biasa, nggak terlalu besar, yang sedang-sedang saja. Katanya ketika emas itu digali kemudian dipisahkan, ya, kemudian dipadatkan, klotak, besarnya segini. Itu sekian detik sekali. Sekian detik sekali keluar klotak, gedenya sebenarnya. Itu tambang yang sedang. Bagaimana dengan tambang yang besar? Inilah Allah berikan kepada kita. Kurang apa sayangnya Allah kepada kita? Menungsane sing kurang. Nah gue. Ya. Itu baru emas, belum tambang yang lainnya. Belum panas bumi yang dimanfaatkan untuk tenaga pembangkit listrik. Ya. Energi yang katanya sudah kehabisan, energi ini batu bara, ternyata masih ada energi-energi lainnya yang Allah tanam di dalam bumi ini. Makanya wajar seandainya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam salah satu ayat di Al-Quran. Mana tadi? Di dalam surat Fussilat ayat 53. Dalam surat apa? Fussilat ayat 53. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami, kata Allah, akan terus perlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebesaran Allah di seluruh penjuru bumi dan di dalam diri kalian supaya kalian sadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Al-Quran itu benar adanya. Maka orang yang ragu dengan isi Al-Quran, dia betul-betul jauh dari potret seorang hamba yang ideal. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Oh iya, tadi ada salah satu jamaah yang mohon didoakan sedang sakit, yaitu saudara Ali bin Ustadz Ahmad Kamal, ya, yang barusan dioperasi paru-paru atau apa. Kita doakan mudah-mudahan beliau lekas dikaruniai kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesembuhan total yang tidak menyisakan penyakit. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.